Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Deden Aryadi SPD. Saya guru SMP Negeri 3 Kapuas Tengah, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan mengambil tema mengidentifikasi unsur karya sastra dalam teks cerita pendek kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, silakan Ahmad. Maju ke depan Ahmad. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ahmad atas pimpin doanya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Hari ini ada siswa yang gak hadir sekolah? Ada, berapa orang? 4 orang. Kabarnya gimana? Ya tahu, semuanya apa? Waduh, ini banyak gak masuk nih. Oke. Kita ini sudah dalam pembelajaran ini jangan sering-sering gak masuk kan? Ya. Gimana keadaan kalian? Baik, sehat semua? Nah, alhamdulillah sehat semua ya. Gak ada yang sakit ya hari ini ya? Ya, baik. Terima kasih. Bertemu lagi ya dengan kita hari ini pembelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang cerpen. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran cerpen ini, kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita belajar apa sebelumnya? Pidato. Kemarin pidato ada berapa? Ada 4. Ya, masih ingat ya? Ada impromptu. Terus apa lagi? Ada teknik menghafal juga ya pidatonya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang cerpen. Jadi belajar tentang cerpen itu sebelum kita memasuki pembelajarannya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu ada mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus yang kedua, untuk keterampilannya itu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita yang dibaca atau didengar. Nah, itu kompetensi dasarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga cerpen ini kita bisa mendapatkan manfaatnya juga. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ada waktu luang, kita bisa membaca-baca cerpen, mengetahui unsur-unsurnya, mengetahui tokohnya siapa, alur ceritanya bagaimana. Nah, itu manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini juga itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi unsur intrinsik karya sastra.
Yang kedua, menentukan unsur ekstrinsiknya. Yang ketiga itu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sebelum Bapak masuk ke kegiatan inti, Bapak akan membagikan kelompok kalian. Baik, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Nah, kelompok 1, tolong dicatat kelompoknya dulu. Kelompok 1, Lestari, Dewi Astri, Wina, Lia Lestari, dan Muhammad Putra Ramadan. Ya, satu kelompok. Terus kelompok kedua, Yuda, Lola, Dino, Arga, dan Herlina. Kelompok 2. Dicatat ya nomor kelompoknya. Terus kelompok 3 ada Mixel, Ahmad, Meli, Atin, Sonia, Alvira. Nah, ini agak lebih sedikit orang ya. Terus yang keempat ada Rahmat, Grecia, Susanti, Dewi Sinta, dan Julia. Nah, itu kelompok 4. Nah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, kita menjelaskan materi kita. Yang pertama itu apa itu cerita pendek? Apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Ada? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu cerita pendek? Apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa itu cerita pendek? Nah, apa Lestari cerita pendek? Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang terdiri dari tokoh secara ringkas. Baik, tepuk tangan dulu buat teman kita. Ternyata ada teman kita yang tahu cerita pendek itu apa. Jadi cerita pendek itu adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif, mengisahkan tentang satu permasalahan yang terdiri dari tokoh secara ringkas. Mungkin teman kita tadi malam sudah belajar ya. Nah, bagaimana ciri cerita pendek? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Putra. 1. Bersifat fiktif. 2. Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Dapat dibaca dengan skala duduk. 4. Memiliki alur tunggal dan satu cerita jalan. 5. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dan kehidupan. 6. Memiliki pesan moral yang terkandung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Putra. Nah, jadi cerita pendek itu mempunyai 6 ciri. Semuanya tepat dijawab oleh Putra. Kamu belajar ya tadi malam, Putra? Oh ya. Jadi dia sudah belajar duluan. Jadi kalau kita belajar itu mudah ya. Nah, apa saja unsur pembangun teks cerita pendek? Nah, tadi sudah disebutkan teman kita ya. Cerpen tadi adalah cerita pendek kisaran kurang dari 10.000 kata. Terus mempunyai ciri jumlah kata dalam cerpen kurang dari 10.000. Nah, di sini unsur pembangun cerita pendek juga ada 2 macam. Secara garis besar ada dua macam. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Kalau in itu dari luar apa dari dalam? Dari dalam. Kalau X dari luar. Jadi kalau intrinsik unsur yang membangun dari dalam. Kalau unsur intrinsik ada berapa? Siapa yang mau jawab? Ada 7. Apa saja Lestari? Tema, alur, latar atau tempat, tokoh, watak, sudut pandang, amanat. Baik, nah itu yang termasuk dalam unsur intrinsik. Yaitu yang pertama ada tema, terus yang kedua ada alur, yang ketiga ada kronologi, yang keempat latar atau setting.
Terus apa lagi? Amanat. Dan yang terakhir sudut pandang. Nah itu yang termasuk dalam unsur prinsip. Nah, dalam unsur intrinsik itu ada tema. Apa itu tema? Apa itu tema? Tema adalah sumber gagasan. Baik, itu yang dimaksud dengan tema. Selain tema ada juga alur atau plot. Apa itu alur atau plot? Peristiwa sebab akibat yang menjadi suatu cerita. Nah, itu disebut dengan alur atau plot. Jadi alur atau plot itu urutan peristiwa sebab akibat yang menjadi suatu cerita. Nah. Terus penokohan adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh. Ada lagi latar atau setting, itu penempatan waktu dan tempat. Terus amanat adalah pesan pelajaran yang didapatkan dari isi cerita. Jadi dalam isi cerita itu pasti mengandung amanat, pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita itu. Nah, habis itu ada sudut pandang. Sudut pandang ini cara penulis memandang tokoh cerita dengan menempatkan dirinya di posisi tertentu sebagai contohnya itu aku, saya, dia. Nah, yang termasuk dalam unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama latar belakang pengarang. Misalnya riwayat hidupnya, kondisi psikologi, selera, aliran dan aliran sastranya. Terus yang kedua itu ada latar belakang. Latar belakang ini contohnya latar belakang masyarakat, termasuk di situ ideologi, negara, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik. Terus yang ketiga itu ada nilai yang terkandung. Biasanya ada nilai moral, agama, budaya, dan sastra. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Lestari. Apa yang mau kamu tanyakan? Apa perbedaan antara tokoh dan penokohan? Baik, ada lagi pertanyaan yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa perbedaan antara tema dan judul? Baik, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Jadi kata Lestari tadi dia bertanya, apa perbedaan tokoh dengan penokohan? Tokoh dengan penokohan. Kalau tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, mereka tidak langsung menuntut pembaca untuk memahami sebuah cerita. Artinya itu pelakunya. Kalau di dalam film itu aktor dan aktrisnya itu disebut dengan tokoh. Terus kalau penokohan itu merupakan cara penulis atau pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Nah, jadi kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu si pengarang ini yang menaruh sifat-sifatnya di dalam tokoh tersebut. Misalnya tokoh si A menokohkan menjadi orang baik, misalnya tokoh D menjadi orang yang jahat, misalnya. Habis itu macam-macam. Nah, itu disebut dengan penokohan. Kalau tokoh itu orang, kalau penokohan itu cara pengarang untuk menggambarkan tokoh. Tadi ada Gresia juga bertanya dengan Bapak, apa perbedaan judul dengan tema? Ada dari kalian yang bisa menjawab? Judul dengan tema. Ada? Nah, baik, Bapak jelaskan ya.
Antara judul dengan tema, kira-kira judul dan tema itu sama apa beda? Berbeda. Kalau tema merupakan gagasan pokok atau ide cerita atau pikiran dalam membuat suatu tulisan, itu disebut dengan tema. Ya. Nah, kalau tema ini memiliki cakupan yang paling luas karena sifatnya umum, itu disebut dengan tema. Sedangkan judul lebih spesifik, artinya spesifik itu khusus dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Contoh ya, tema misalnya membuat cerpen tentang sekolah, berarti temanya sekolah. Belum tentu judulnya sekolah. Siapa tahu aja judulnya di dalam sana itu Budi jadi siswa teladan. Tapi kan temanya sekolah, judulnya si Budi jadi siswa teladan itu. Jadi sudah paham ya Krisia ya? Antara tema dengan tokoh dengan judul tadi sudah paham ya? Paham? Sudah paham, baik. Nah, materi sudah Bapak sampaikan. Nah, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa, baik. Nah, tadi kan sudah Bapak bagikan kelompoknya. Nah, untuk itu ini untuk LKPD kelompok 1. LKPD kelompok 2. Kelompoknya Yuda kan. Yang ketiga kelompoknya Mixel. Dan yang terakhir kelompoknya Rahmat. Baik, sudah ya, sudah dapat semua LKPD-nya. Bapak akan menjelaskan cara pengisiannya seperti apa. Ya, coba perhatikan masing-masing kelompok. Nah, di sini kan ada sebuah cerita. Ya, sebuah cerita. Perhatikan di situ ada cerita yang berjudul Susahnya Mencari Kerja. Sudah dilihat ceritanya? Nah, kalian baca dulu ceritanya. Tolong perhatikan anak-anak. Dibaca dulu ceritanya. Habis itu kalian tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan unsur intrinsik itu apa, unsur ekstrinsik itu apa. Kalian tuliskan yang kalian temukan di dalam sebuah cerita itu. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, kerjakan tugasnya. Nah, kerjakan berkelompok, saling kerjasama ya. Baik. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada. Cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya gini. Kalian baca dulu ceritanya. Kalian tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Unsur intrinsik tadi kan sudah tahu kalian kan. Nah, baca dulu ceritanya. Apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik, tuliskan di dalam tugas kalian. Biasanya kamu temukan di situ temanya kira-kira apa ya, dan lain-lainnya. Terus unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik ini bisa kita temukan apabila kita sudah membaca ceritanya sampai habis. Berarti kita bisa menyimpulkan nilai apa saja yang terdapat dalam cerita ini. Paham sampai sini? Paham. Baik, kerjakan. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah mengerjakan. Nah, bagus. Nah, ini nanti kalian membaca kelompok ya. Saja siapa yang membaca gantian. Misalnya yang pertama misalnya si Rahmat, atau yang kedua siapa gitu nanti kalau presentasi. Tapi ini ekstrinsiknya belum selesai ya. Ekstrinsiknya belum selesai. Nah, kalian
selesaikan dulu, nanti maju. Jadi satu-satu ini nanti kalian membacakan, jadi bapak nilai juga siapa yang boleh maju. Oke, sampai di sini paham? Oke. Oh iya ya. Bisa ya kalau ada kesalahan diganti. Oh di sini. Nah misalnya di sini ada kesalahan, bisa jadi ganti di feedback atau di mana. Nah sesuaikan ya dengan ini. Nah, udah sampai sini paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, biar bapak jelaskan. Baik, kelompok 4 sudah paham ya? Ya, jangan sedikit lagi mau selesai. Kelompok Yuda, gimana tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mana Yuda? Nah, yang ini kan kalian sudah mengerjakan nih. Nah, nanti majunya satu kelompok kan kalian 5. Nah, berlima ini kalian bagi saja cara membaca menyampaikannya. Yang pertama siapa dulu, biar semuanya kebagian. Karena di situ juga ada penilaian sikap ya. Ya. Nah, itu sudah sepakat kan kalian? Nanti bagi siapa? Ketua kelompok siapa? Anda. Oke. Baik. Sampai sini paham? Kelompoknya Pak. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini sudah sedikit lagi ya, selesai ya. Nah, nanti majunya satu kelompok kalian terdiri dari 6 orang. 6 orang ini bisa kalian bagi. Misalnya yang membuka siapa, yang menyampaikan isinya siapa, yang menutupnya siapa. Sudah disepakati nama siapa saja. Sudah. Oke. Baik. Sudah ya, sudah paham semua ya. Baik,
Nah, nanti kalian presentasi ke depan satu kelompok. Ya. Oke, selesaikan dulu tugasnya. Kelompok lain gimana? Sudah beres semuanya? Sudah. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok lain gimana? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 2? Sudah. Ini yang belum nih, kelompok belakang ini nih. Nah, sedikit lagi. Oh ya, selesaikan dulu, sedikit lagi. Tugas kelompoknya sudah selesai anak? Sudah. Baik, Bapak panggil dari kelompok 1 dulu buat maju presentasi ke depan ya. Kelompok 1 siap? Siap. Nah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Di depan sini biar terlihat. Nah, kelompok lain perhatikan ya. Kelompok lain diperhatikan, kelompok 1 maju. Sudah. Nah, ini silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Dalam mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek yang berjudul susahnya mencari kerja, kami menemukan 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu sebagai berikut. Unsur intrinsik pada cerita pendek kami menemukan yang pertama. Tema pada cerpen ini bertema tentang seorang anak yang baru lulus SMA yang mencari kerja untuk biaya melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu alur atau plot pada cerita ini, yaitu alur maju. Selain itu, kami juga menemukan latar dalam cerpen ini. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya yaitu di kota, di sebuah perusahaan, dan ruang gabak personalia ini dapat dibuktikan dengan kutipan cerpen. Hampir 35 menit sesi tanya jawab dengan kepala personalia tersebut. Ada juga kutipan yang membuktikan latar tempat di sebuah perusahaan, yaitu keesokan harinya setelah mendapat konfirmasi diterima sebagai karyawan baru di perusahaan tersebut. Latar waktunya yaitu pada siang hari dan malam hari dibuktikan dengan kutipan mengambil kelas malam karena siangnya ia pergi bekerja. Suasananya yaitu di suasana perkotaan yang ramai. Kami juga menemukan unsur lain berupa tokoh. Dalam cerpen ini ada beberapa tokoh, yaitu Aji sebagai tokoh utama dan Kabak personalis ia sebagai tokoh sampingan. Dalam cerita ini, sosok Aji digambarkan dengan watak mandiri, gigih, dan pantang menyerah. Dibuktikan dengan beberapa kutipan cerpen, yaitu satu-satunya cara agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya adalah dengan mencari biasanya sendiri terus, namun ia tetap gigih dalam mendapatkan pekerjaan. Tokoh Aji juga sosok yang cerdas, dapat dibuktikan dari kutipan berikut. Walaupun ia belum memiliki pengalaman kerja, namun Aji tetap bisa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Kabak personalia.
pertama serba tahu. Menurut kami, amanat yang ingin disampaikan dalam cerpen ini adalah setiap usaha yang dilakukan ini sungguh-sungguh akan berusaha berbuah manis. Sejalan kutipan cerpen, ia pun mendaftar diri ke sebuah kampus swasta dan mengambil kelas malam. Karena siangnya ia pergi bekerja, akhirnya ia pun berhasil merealisasikan cita-citanya untuk melanjutkan kerja perguruan tinggi. Dalam cerpen ini juga terdapat unsur ekstrinsik, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moralnya jadilah orang yang pantang menyerah dan bermental baja agar bisa menggapai impian. Nilai sosialnya adalah pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menuju sukses. Baik, ya. Jadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Enggak ada? Ada nggak? Ada. Gimana menurut kalian? Presentasi mereka bagus atau enggak? Bagus. Nah, di sini ada Bapak mau sampaikan juga. Ya. Jadi setelah Bapak simak tadi ya dari presentasi mereka sudah menuliskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsiknya juga dibuktikan dari beberapa kutipan dari cerpen yang tadi ya. Nah, ini sudah bagus ya. Mereka sudah lihat juga nggak ada yang gugup, membacanya juga lancar, presentasinya juga bagus. Silakan, ketuanya ditutup dulu. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah presentasi. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibaca oleh dalam mendekati unsur pembangunan cerita pendek yang berjudul susahnya mencari kerja. Kami menemukan dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu sebagai berikut. Unsur intrinsik pada cerita kami menemukan yang pertama, tema pada cerpen ini berteman tenang seseorang anak yang baru lulus SMA yang mencari kerja untuk biaya melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu alur dan plot pada cerita ini, yaitu alur maju. Selain itu, kami juga menemukan latar dalam cerpen ini. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya yaitu di kota, di sebuah perusahaan dan ruang kabar. Personalia, latar waktunya yaitu pada siang hari, dapat malam hari, dibuktikan dengan kutipan mengambil kelas malam karena siangnya ia pergi bekerja. Suasananya yaitu di suasana perkotaan yang ramai. Kami juga menemukan unsur lainnya berupa tokoh dalam cerpen ini. Dadan berupa tokoh, yaitu Ajian sebagai tokoh
tokoh utama dan kabar nasional sebagai tokoh. Samping menyukai tokoh ujian Sultan yang cerdas dapat dibuktikan dari buktian berikut. Walaupun ia belum memiliki kekuasaan kerja, orang ujian tetap bisa menjawabkan dengan baik serta pertanyaan yang ditujukan oleh bakat nasional. Sudut pandang adalah sudut pandang orang pertama serta menurut kami amanat yang ingin disampaikan dalam cerpen ini adalah usaha kita akan mengkhianati hati sejalan dalam kehidupan cerpen. Ia pun mendaftarkan diri ke sebuah kampus swasta dan mengambil kelas malam karena siangnya ia berhenti kerja. Akhirnya ia pun berhasil merealisasikan cita-citanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam cerpen ini juga terdapat unsur intrinsik, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moralnya, jadilah orang yang pantang menyerah dan bermental baja agar bisa menggapai impian. Nilai sosialnya adalah pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menuju sukses. Oke, baik. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau menambahkan dengan kelompok 2? Sudah? Ada? Tidak ada. Menurut kalian penampilan kelompok 2 seperti apa? Sudah bagus? Ada yang mau mengomentari? Silakan. Apa, Meli? Silakan, Meli. Kurang lancar membacanya, Pak. Kata temanmu tadi ada yang kurang lancar membaca. Apa mau tanya, kurang lancar ini kira-kira apa? Gugup apa gimana? Ya, gugup. Gimana ya? Gugup ya? Gugup. Kenapa gugup ya? Sama teman kita nggak usah gugup ya. Nah, ini juga Bapak membiasakan kalian untuk tampil ke depan supaya apa? Supaya kalian percaya diri. Nah, silakan nggak ditutup dari Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. baik. Nah, yang nggak gugup kan lancar dia. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baik ya, sudah 2 kelompok presentasi. Jadi Bapak sampaikan ini jangan gugup. Ini apa? Bapak melatih kalian supaya kalian nanti bisa berbicara di depan umum. Baik, kelompok berikutnya kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Nah, ini kelompok yang paling banyak nih anggotanya. Nah, maju semuanya. Susun rapi. Ini ketuanya Mixel ya? Ini Mixel. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Meli. Dalam mengidentifikasi unsur membangun cerita pendek yang berjudul Susahnya Mencari Kerja, kami menemukan 2 unsur, yaitu intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu sebagai berikut. Unsur intrinsik pada cerita kami menemukan yang pertama, tema pada cerpen ini bertema tentang seorang anak yang baru lulus SMA yang mencari kerja untuk biaya melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu alur atau plot pada cerita ini, yaitu alur maju.
Selain itu kami juga menempatkan latar dalam cerpen ini dan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ini yaitu di kota, di sebuah perusahaan. Ada juga kutipan yang membutuhkan latar tempat yang di sebuah perusahaan, yaitu peserta hanya setelah mendapatkan informasi diterima sebagai karyawan. Hari perusahaan tersebut latar waktu yaitu pada siang hari dan malam hari dibuktikan dengan kutipan. Mengambil kelas dalam operasinya, ia pergi bekerja. Suasana yaitu di suasana perkotaan yang ramai. Kami juga menemukan unsur lainnya berupa tokoh. Dalam cerpen ini dapat beberapa tokoh, yaitu Aji sebagai tokoh utama dan Kabak Personalia sebagai tokoh sampingan. Dalam cerita ini sosok Aji digambarkan dengan watak mandiri, gigih dan pantang menyerah, dibuktikan dengan beberapa kutipan cerpen, yaitu satu-satunya cara agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya adalah dengan mencari biaya sendiri. Terus, namun ia tetap gigih dalam mendapatkan pekerjaan. Tokoh Aji juga sosok yang cerdas dalam dibuktikan dari kutipan berikut. Walaupun ia belum memiliki pengalaman kerja, namun ia juga bisa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Kabak Personalia. Empat sudut pandang dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama. Menurut kami, amanat yang ingin disampaikan dalam cerpen ini adalah setiap sesuatu yang ingin dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasil akan maksimal sejalan dengan kutipan cerpen. Ia pun mendaftarkan diri ke sebuah kampus swasta dan dengan mengambil kelas malam karena siang ia pergi bekerja. Akhir ia pun berhasil merealisasikan cita-citanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam cerpen ini juga terdapat unsur estetik, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moralnya adalah orang yang patah menyerah untuk mencapai impian. Nilai sosialnya adalah ia merupakan salah satu jalan untuk menunjukkan sukses. Nah, kelompok 3 sudah menyampaikan hasil presentasinya ya. Kira-kira ada yang kalian mau nambahkan atau mau mengomentari atau ada yang mau menyampaikan masukannya? Silakan. Silakan. Akbar kurang jelas bacanya, Pak. Oke, ada yang kurang jelas membacanya. Ini yang kurang jelas membacanya Bapak tanya, kenapa? Gugup. Kenapa gugup? Gugup. Nah, jangan gugup lagi. Nanti kalau sudah presentasi ke depan, jangan gugup lagi ya. Nanti dibiasakan. Nah, kalau mau latihan nanti ada cermin di depan, latihan aja membaca apa di depan pelatih diri kita supaya kita tidak gugup.
Karena siapa tahu nanti kalian setelah lulus ini melanjutkan lagi ke sekolah yang berikutnya, misalnya ke SMA atau ke SMK, ada presentasi, kalian sudah terbiasa dalam maju ya. Ya, baik. Silakan ketua kelompoknya ditutup dulu. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu teman-temannya. Silakan dulu. Nah, baik. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Kamu nanya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibaca oleh saya sendiri. Dalam mempresentasikan unsur pengujian cerita pendek yang berjudul Susahnya Mencari Kerja, kami menemukan 2 unsur, yaitu unsur prinsip dan unsur ekstrisik. Yaitu sebagian berikut unsur prinsip pada cerita kami menemukan yang pertama, tema pada cerpen ini bertema tentang seorang anak baru lulus SMP yang mencari kerja untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu alur atau upload pada cerita ini, yaitu alur maju. Selain itu, kami juga menemukan latar dalam cerpen ini adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya yaitu di kota di sebuah perusahaan. Ada juga kutipan yang membuktikan latar tempatnya di sebuah perusahaan, yaitu keesokan harinya setelah mendapat konfirmasi diterima sebagai karyawan ukur baru di perusahaan tersebut. Latar waktu yaitu pada siang hari dan malam hari dibuktikan dengan kutipan mengambil kelas malam karena siangnya ia pergi bekerja. Kami juga menemukan unsur lainnya berupa tokoh. Dalam cerpen ini ada beberapa tokoh, yaitu Aji sebagai tokoh utama dan Kabar Personila sebagai tokoh sampingnya. Dalam cerita ini Susu Aji digambarkan dengan watak mandiri. Dibuktikan dengan beberapa kutipan cerpen, yaitu satu-satunya cara agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya adalah dengan pencarian biayanya sendiri. Tokoh Aji juga sosok yang cerdas, dapat dibuktikan dari ketipuan berikut. Walaupun ia belum memiliki pengalaman kerja, namun Aji tetap bisa menjawab dengan baik setiap bertanya yang dilakukan oleh Kabar Personila. Sudut pandang dalam cerita ini adalah sudut pandang orang pertama. Menurut kelompok kami, amanat yang ingin disampaikan dalam cerpen ini adalah suatu hendaknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena hasilnya akan maksimal sejalan dengan kutipan cerpen. Ia pun mendaftarkan diri ke sebuah kampus swasta dan mengambil kelas malam karena siangnya ia pergi bekerja. Akhirnya ia pun berhasil meraihkan cita-citanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam cerita pendek ini juga terdapat unsur ekstrinsik, yaitu nilai moral dan nilai sosial.
nilai moral. Jadilah orang yang pantang menyerah untuk menggapai impian. Nilai sosialnya adalah pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menjadi sukses. Baik, ini kelompok terakhir sudah maju. Ada yang mau menanggapi? Ya ada. Cara penyampaiannya sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Silakan kelompok terakhir ditutup dulu. Demikian hasil maksud kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Baik. Baik. Nah, tadi semua kelompok sudah maju dan presentasi ya. Nah, dari pembelajaran kita tadi kita ada membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dalam poin-poinnya ini unsur intrinsik itu apa saja lagi? Unsur intrinsik ada 7. Yang pertama ada apa tadi? Unsur intrinsik ada tema. Setelah tema apa? Alur. Setelah alur? Penokohan. Terus apa lagi? Setelah latar? Dan yang terakhir apa? Sudut pandang. Nah, tadi kita juga membahas tentang cerpen yang kalian kerjakan. Semuanya sudah lengkap kan tadi? Ada alurnya, ada temanya, ada penokohannya. Dalam cerita tadi ya sudah dijelaskan. Nah, Bapak lihat juga semuanya sudah bisa menyimpulkan bahwa unsur intrinsik itu ada beberapa yang bisa dengan tepat menyebutkan. Terus ada lagi yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun dari luar. Nah, unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari luar. Apa saja yang termasuk dalam unsur ekstrinsik? Nah, siapa yang bisa jawab? Silakan Putra. Latar belakang pengarangan, riwayat hidup, kondisi psikologis, selera di aliran sastra. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Terus apa lagi? Ada latar belakang masyarakat. Terus nilai apa? Nilai yang terkandung ada nilai apa saja? Ada nilai sosial. Habis itu lagi apa? Moral. Terus agama, budaya, dan sastra. Nah itu. Nah sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Nah, karena sudah belajar tadi ya, Bapak jelaskan panjang lebar. Bapak akan melakukan evaluasi. Ya, tolong ya, melakukan evaluasi. Tolong diperhatikan dulu. Melakukan evaluasi. Bapak melakukan evaluasi ini tujuannya untuk mengukur kemampuan dari masing-masing kalian, masing-masing siswa. Tadi kan berkelompok, sekarang ini sendiri-sendiri. Bapak mau tahu hasilnya, kalian bisa atau tidak. Nah, Bapak ukur kemampuan kalian melalui aplikasi Quizzes. Nah, ya, melalui aplikasi Quizzes. Kalian ada bawa handphone? Ada. Nah, silakan keluarkan handphonenya. Ya, Bapak buka dulu aplikasi Quizzes kita ya. Sudah masuk semua? Dua pertanyaannya ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar yang pertama tadi tentang pengertian
cerpen. Habis itu apa yang dimaksud dengan cerpen tadi? Cerpen itu adalah cerita pendek yang bersifat fiktif yang mengisahkan suatu permasalahan yang terjadi dari tokoh secara ringkas, itu disebut dengan cerpen. Setelah itu kita belajar apa lagi tadi? Ciri-ciri cerpen. Cirinya ada berapa tadi? Ada 6. Yaitu yang pertama bersifat fiktif. Terus apa lagi? Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Terus apa? Dapat dibaca dengan sekali duduk. Habis itu apa lagi? Memiliki alur tunggal. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah memiliki pesan atau moral yang terkandung. Sudah, sampai sini ingat masih? Nah, unsur pembangun cerpen itu tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik mencakup apa saja tadi? Ada tema, apa lagi? Setelah alur ada latar. Habis itu ada tokohnya. Apa lagi? Watak, terus sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Baik, kalau unsur ekstrinsik itu yang pertama itu ada latar belakang kehidupan pengarang, yang kedua kondisi zaman, yang ketiga latar kehidupan, itu termasuk dalam ekstrinsik. Terus apalagi tingkat pendidikan, profesi, status sosial ekonomi, pandangan politik, kepercayaan atau agama, dan paham yang dianut pengarang, itu termasuk dari unsur luar. Nah, kalian juga tadi sudah bisa menyimpulkan cerita ya, yang mana termasuk dalam unsur intrinsik, yang mana termasuk dalam unsur ekstrinsik dari tugas kelompok tadi. Juga kita sudah melakukan evaluasi, alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Ya, kalian juga sudah bisa menjawab dengan krisis walaupun jaringan kita agak bermasalah ya, karena memang kondisi kita sekarang ini tidak memungkinkan ya. Bukannya tidak memungkinkan dari segi fisik dan segalanya, sinyal kita ini kadang-kadang tidak stabil dan kadang-kadang juga hilang ya. Sampai di sini sudah Bapak sampaikan kesimpulannya. Jadi kalian sudah paham sampai di sini semua. Apa yang Bapak sampaikan hari ini kalian mengerti? Ya. Nah, Bapak mau minta satu perwakilan sisa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Ya, silakan Putra. Putra akan merefleksikan pembelajaran selanjutnya. Refleksi pembelajaran hari ini adalah pertama, kami belajar tentang unsur pembangun cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada 7, yaitu tema, alur, latar, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Kami juga belajar tentang ekstrinsik yang berupa nilai spiritual, nilai moral yang sosial. Kami merasa senang belajar hari ini karena kami juga mendapatkan pengetahuan baru. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi ke depan. Sehari kami juga dapat dengan mudah memahami alur sebuah cerita yang kami baca. Demikian refleksi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Putra ya atas refleksi pembelajarannya hari ini. Nah, habis ini pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tentang cerpen, tapi kita membahas tentang strukturnya ya di pertemuan berikutnya. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Baik, terima kasih kalau menyenangkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu kita dan menjadikan ilmu yang kita tuntut hari ini bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang lagi untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Siapa yang mau maju? Nah, silakan Excel, maju Excel. Pimpin doa hari ini sebelum kita pulang ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih Excel. Nah, dengan berakhirnya doa dari Excel tadi, berakhir pula doa pembelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.